Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana al-Mustafa Muhammad bin Abdullah. Salawatullahi wa salamuhu alaihi. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Atau qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal ikhwah wa akhwati fillah al-ahibba. Pembelajaran saat ini adalah 162 dan di sini berisi beberapa tadribat yang mempelajari, ya tadribat ini ada kata-kata yang telah kita pelajari pada hiwar-hiwar sebelumnya. Jadi teman-teman harus fokus ya. Materi kita yang sebelumnya ini akan ada pengulangan sedikit ya. Ini yang saya suka dari buku ini. Ya, jadi tidak fokus untuk menambah materi, akan tetapi ada beberapa pengulangan, ya, baik itu dari mufradatnya atau dari tadribat yang sebelumnya, gitu ya, di beberapa halaman setelahnya. Begitupun nanti buku 2 pun demikian. Jadi saling berkaitan, gitu teman-teman ya. Jadi tidak buku 1 sudah selesai, begitu kan, udah tidak ada lagi pengulangan. Enggak, bahkan di buku 2 pun ada beberapa mufradat yang masih sering kita temui di buku 1 ya. Makanya buku ini sangat enak sekali sebenarnya untuk kita pelajari ya. Baik, kita akan membahas pada malam hari ini insyaallah bab tadribat. Di tadribat ya, isma'u jayyidan, di sini teman-teman bisa lihat. Ya, di sini ada ucapan takallam. Ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, ahlan wa sahlan. Di sini ada kata takallam, artinya takallam berbicaralah, ya. Jadi ini sebuah perintah. Jadi kalau kita mau nyuruh orang, dia mau ngomong sesuatu, gitu kan, tapi malu-malu, atau mungkin dia mau ngomong cuman nggak enak, begitu kan? Atau dia nggak bisa ngomong, ya takallam gitu ya. Kalau suruh baca ikro, kalau suruh ngomong takallam. Ustadz, bukankah berkata itu qaul? Iya ya, qaul itu katakanlah, kul gitu kan, itu katakanlah. Beda antara kul dengan takallam teman-teman ya. Kalau takallam itu kita saring dialog ya, adanya dialog antara saya dengan Anda. Itu namanya kata perintah untuk takallam gitu ya. Kalau untuk berbicara sendiri maka qol ya, atau qala yaqulu ya, bahasa fiil amrnya adalah qul. Jadi beda fungsinya teman-teman ya. Kalau takallama yatakallamu artinya antara 1 sama 2 orang itu saling berucap. Ya, takallama Ahmad ya ma'a sadiqihi. Gitu. Jadi Muhammad berbicara ya bersama temannya. Artinya Muhammad dengan temannya itu saling berbicara, saling ngomong. Gitu ya. Bukan qala Ahmad ma'a sadiqihi, bukan. Ya, jadi kata qala itu ucapan orang sendiri, gitu ya, teman-teman ya. Tapi kalau takallam itu saling berbicara. Nah, kayak kita begini nih, ya, saat belajar seperti ini, ya qala Ustadz, sayanya ngomong. Tapi ketika saya ngajak bicara Anda, ngajak bicara teman-teman, maka memakai kata takallamal Ustadz, ya, fi muhadaratihi. Jadi Ustadz ya berbicara, ya, artinya ada sautan di sana dari para audiensnya atau para murid-muridnya, begitu. Gitu ya. Jadi kata takallam dengan qala sama maknanya, tapi fungsi atau penggunaannya yang berbeda. Baik, dicatat itu, penting sekali.
Nah, di sini ada kata takallam. Berarti harus ada dua orang di sini ya. Ajir al-hiwar kama fil misal. Buatlah sebuah hiwar sebagaimana di dalam contoh. Al-yawma al-khamisati masa'an. Sa'azuruka al-yawma ahlan wa sahlan. Mata tahdur? Ahduru fil khamisati masa'an. Perhatikan mananya yang harus diganti ya, teman-teman ya. Baik. Kita langsung kepada akhina Awi, tafadhal. Godan salisa. Tadi al-yaum di nomor 1, al-khamisati masa di nomor yang ketiga. Berarti sa'azuruka lagoda. Ahlan wa sahlan. Mata tahdur? Ahduru. Jangan pakai alif lam. Kalau pakai alif lam artinya makan siang. Oh, goda. Ya, godan. Godan. Nah, beda. Hati-hati yang ini. Kalau kita goda, sa'azurukal goda. Saya akan menziaramu nanti siang berarti. Bukan. Godan di sini besok. Alif ya Ustaz, bukan hamzah. Ya. Sa'azuruka godan. Naam. Ahlan wa sahlan. Mata tahdur? Ahduru fis tsalitsah. Naam. Ahsan, barakallahu fiik. Sanian akdan. Sa'azuruka yaumal khamis. Ahlan wa sahlan. Mata tahdur? Ahduru fis sadisati masaan. Naam. Apa arti sadisa? 6 Naam, 6. Jadi sadisatu 6. Ahsan. Naam, akhi, barakallah. Ani Mardiah. Yaumal Jum'ah Ar-Rabi'ah. Sa'azuruka yaumal Jum'ah. Ahlan wa sahlan. Mata tahdur? Ahduru fir rabi'ah. Taib, ahsan. Ahsanti. Summa masa al-yawma al-khamisah. Mega. Kan Ustaz baru nyimak, belum mengerti. Ya, itu diganti itu. Ada kata masa al dikasih tanda panahnya itu. Nah, masa al-yawm. Masa al-yawm al-khamisah. Diganti itu. Sa'azuruka. Al-yauma. Enggak, masa al-yawm. Yang nomor 4. Sa'azuruka masa al. Ngikutin di atas tuh. Tinggal diganti. Al-yauma itu contohnya yang di atas. Nah, itu diganti. Nah, yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya. Yang nomor 3. Sa'azuruka yaumal jum'ah. Ahlan wa sahlan. Mata tahdur? Ahduru fi khamisah. Gitu. Ya. Jadi tinggal diganti aja itu. Sa'azuruka masa'al. Coba. Sa'azuruka masa'al yauma. Ya. Ahlan. Ahlan wa sahlan. Mata tahdur. Ahduru fil khamisah. Nah, gitu. Ahduru fil. Iya. Tinggal diganti aja, ya. Udah mulai ngerti kan? Nah, Ustaz. Ya, bagus. Ahsanti. Baik. Selanjutnya kepada Zaid. Akhina Zaid. Tafadhal. Yang kelima ya Ustaz. Sa'azuruka al-yauma. Ahlan wa sahlan. Mata tahduru? Ahduru fis saniyah. Bagus. Ahduru fis saniyah.
Tip, ada di sini salah satu kebiasaan orang Arab dan ini kebiasaan suatu yang baik yang bisa kita tiru. Sepertinya udah saya bahas, tapi saya coba ulang ya pada pekan kemarin bahwa gini, kalau ada orang yang mau ke rumah kita ya, jadi kalau ada ucapan ahlan wa sahlan berarti dia sangat menunggu kita, gitu ya. Sangat menunggu kedatangan kita. Jadi dia nggak ada rasa nggak mau ditengok kayak gitu. Ya udah, ayo datang. Saya sangat senang sekali atas kehadiran kamu, gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya apa kemarin? Saya bahasa Inggrisnya. Kamu ingat nggak? I will wait for your arrival. Atau saya sangat senang menunggu kedatanganmu, gitu ya. Tip, kita lanjutkan. Bagian yang kedua. Silakan teman-teman semuanya, di sana ada kata ajir al-hiwar mutasalsalati. Ya, mutasalsal maksudnya buatlah sebuah hiwar yang saling bersambung. Mutasalsal itu artinya berantai. Ya, dalam Al-Qur'an itu Allah SWT berfirman, ada yang ingat ayatnya surah Al-Insan? Awal-awal itu ada kata salsal. Yuk, coba dibantu. Ada enggak? Al-Insan. Siapa yang hafal juz 29? Ayat ketiga, seingat. Kalau ketiga, keempat. Ada kata salah. Salasila wa aglalan. Nah, ada kata salasila wa aglalau wa sa'ir. Jadi salasil, mutasalsal itu artinya saling saling ya berantai begitulah, ya, saling keterkaitan, mutasalsal. Perhatikan ya, contohnya askunu fisyari, syari apa tuh? Ya, askunu fisyari. Jadi kalian tinggal di mana? Misalkan kalau di Cipondoh ini ada askunu fisyari Kiai Haji Mustafa kayak gitu. Askunu fisyari Haji Mansur. Askunu fisyari apa misalkan ya. Yuk, kepada Fatimah silakan. Paham nggak? Paham ya? Jadi ini Ustadz ya, alamat asli kita aja kan ya? Iya, alamat kita asli. Baik Ustadz. Askunu fi syari' perdamaian wa anta aina taskun. Nah, turunin langsung. Akhirnya Awi. Askunu fi syari' Abdul Qadir. Wa anta aina taskun? Akdan. Askunu fi syari' Abi Kusno. Wa anta aina taskun? Zaid. Ini bagaimana Ustaz ya? Saya masih agak bingung. Kasih tahu alamatnya mana, jalan apa. Askunu artinya saya tinggal. Saya tinggal di jalan. Askunu fisyari kayak gitu. Turunin terus. Itu sampai 6, maksudnya sampai terus. Kalau jumlah santrinya ada 60 ya 60 kayak gitu. Kalau ada 8 ya 8 kayak gitu. Terus lanjutin. Antum alamatnya mana? Askunu. Kalau itu alamatnya itu daerahnya tuh gimana sih Ustaz? Jalan. Rumahnya ada jalan enggak? Jalan. Iya, askun syari itu jalan artinya. Askunu fi syari Permata wa anta aina taskun. Nah, gitu ya. Ani Mardiani gitu.
Askunu fi syari' Buana Perkasa. Wa anti aina taskunina ya Mega? Nah, Mega. Askunu fi syari' keramik wa anta aina taskun. Udah habis. Udah habis kan? Semuanya udah dapet ya? Oke, alhamdulillah. Jadi begitu turun. Ini seru kalau sebenarnya kalau ada banyak gitu santrinya terus tatap muka kita terus muter begitu. Dia cepat ya. Oke. Alhamdulillah. Paham ya berarti ya? Jadi kalau kita sedang memperkenalkan diri ya askunu fisyari Kiai Haji Mustafa kayak gitu kan. Udah. Oke, Haji Mustafa ya fi Cipondo misalkan. Askunu fi jalan askunu fi Syari Soekarno Hatta, askunu fi dan macam sebagainya gitu ya. Oke, selanjutnya yang ketiga. Di sini pertanyaannya sebelumnya sebenarnya ya ada beberapa pertanyaan pada hiwar sebelumnya. Tapi mudah sih ya, dibuat mudah. Taib. Man dhahaba ila mu'askari kasyafah akhina awi. Man dhahaba ila mu'askarin kasyafah fadhahaba ila mu'askarin kasyafah at-talamid. Ahsan, bagus. Selanjutnya Fatimah. Taib, kam umruki? Ngasal aja berapa? 7 tahun misalkan. Nah, tahun tuh bahasa Arabnya apa kemarin kita bahas? Sanawat. Kalau bilangan 3 sampai 10. Kam umruki? Ini umur siapa, Ustaz? Umurnya Fatimah. Perkiraan aja berapa? Misalkan 19, apa 30, apa 40. Kam umruki? Kalau 20 berapa nih, Ustaz? Isyrun ya, Ustaz? Isyrun. Iya. Kam umruki isyruna sanatan apa sanawatin. Ayo, ini pakai yang kemarin kita bahas nih. Sanatan. Udah sana ya Ustaz, karena udah lewat 19. Betul. Lewat 11. 11 itu jadi mansub. 11 sampai 99 sana. Naam, 11 sampai 99 sanatan. Misalkan 20 pulpen, kolaman kayak gitu. Berarti sanatan apa sanawatin, Fatimah? Sanatan, Ustaz. Naam. Kalau 24 sepeda. Sepeda bahasa Arabnya apa sepeda? Darrojah. Naam, darroja. Berarti apa Fatimah? 24-nya dulu ya, Ustaz ya? Ya, 24-nya. Arba'a wa isyrun. Naam. 24 ya, arba'ah wa isyrun apa? Darojatin atau darojatan? Darojatan. Ya, darojatan jadi mansub dia. Mansubu alamatun nasbi al-fathatu. Al-fathatu ya wal ya'u. Jadi fathah. Darojatan. Baik, ahsanti. Jadi gitu ya, hitungannya ya. Misalkan 3 sampai 10. Jadi bilangan yang dihitungnya itu apa namanya? I'rabnya. I'rabnya itu jar majrur. Qalamun jamak majrur, Jamak majrur. Qalamun jadi aqlamin. Gitu ya. Masjidun jadi masajidu. Madrasatun madarisu. Syajarun jadi asjaru. Terus apa lagi? Maktabun jadi makatibu dan lain sebagainya. Pokoknya dijamain. Kalau bilangan 3 sampai 10 lah.
Kemudian 11 sampai 99 dimansubin. Mufrad, mansub. Mufrad itu tunggal. Seperti contohnya kolamun jadi kolaman, sayyarotun jadi sayyarotan, baitun jadi baitan, gitu ya. Dan bilangan 100 ke atas jadi mufrad majrur. Jadi mufrad majrur. Kalau tadi jamak majrur 3 sampai dengan 9 atau 10, 11 sampai 99 itu mansub, 100 ke atas itu mufrad. Ya, misalkan ada 103 pena, gitu kan. Jadi mi'ah wasalasah qalamin, gitu. Mi'ah wasalasatu qalamin, gitu. Jadi qalamin bukan jadi qalaman atau aklamin, gitu ya. Baik, ala kulli hal. Ahsanti. Jazakallah khair, Ustaz. Ya, yaki. Kemudian man yusalli bitalamid fil masjid. Akhina aknan. Al-ustadz yusalli bitalamid fil masjid al-ustadz. Kalau Ustaz mah ceramah, ngajar. Yang salat bersama murid-murid, Ustaz. Iya, siapa? Imam lah. Oh, al-imam. Nah, al-imamnya Ustaz, Ustaz. Iya, al-imam. Al-imamu yusalli bitalamid fil masjid. Gitu ya. Al-imamu yusalli bitalamid fil masjid. San. Ma jinsiyatuka akhina Mardiani. Ma jinsiyatuki. Jinsiyati Indonesia. Baik, jinsiyah itu bisa jadi suku. Sukunya apa? Bugistia. Nah, Bugis. Enggak ada Bugistia. Lah kirain ditambahin ya sama tamar buta. Di Arab di Arab nggak ada go, nggak ada. Nah. Kalau go di Arab itu ya dijadikan ja. Ya, buji ya. Buji, Bujistia mungkin. Saya nggak tahu. Intinya seperti itu ya. Nah, dalam bahasa Arab. Tapi saya pernah kenal ada salah seorang tulab ya di Madinah ya, dari Bugis. Tapi tulisannya Bugis doang sih, maksudnya nggak ada tambahan Bugistia, pokoknya Bugis aja udah, gitu kan. Allah alam ya. Seperti ada Al-Banjari itu nama daerah, tapi kalau suku jarang sekali dipakai. Biasanya kalau dipakai ya sudah nama sukunya tanpa ditambah-tambahin. Taib, ahsan sih. Selanjutnya, man hadara darsal ulumi amsi. Taib, man hadara darsal ulumi amsi. Akhina Zaid. Man hadara darsa al-yawm hamsi. Hadara darsa amsi at-talamiz. Naam, ahsan, tal-talami. Bagus. Ma'unwanuka Mega. Ma'unwanuki alamatnya Syari apa tadi? Syari keramik. Ya, Syari keramik. Terus bait rokmu apa? Nomornya berapa? Misalkan 21 apa 12? Belum tahu bahasa Arab huruf Ustadz, nomor, angka. Baru mau belajar. Nomor itu bahasa Arabnya rokmun. Coba ikuti saya ya. Syari keramik. Rokmu
Rokmu Misalkan 7. Berarti berapa 7? 7. Sama, 7 sab'ah. Sabah. Kalau 6 sixtah gitu. Sama, ada agak mirip-miripnya. Ya, ilmu cocokologi lah. Jadi kalau 6 ya 6 bahasa Inggrisnya kan 6 ya. Kalau dalam bahasa Arab sit sama aja sittah gitu. Jadi rokmu sab'ah misalkan 7 sab'ah. Jadi ulangin coba syari keramik rokmu sab'ah ya. Syari keramik rokmu sabah. Ahsanti, bagus. Selanjutnya man mudarris lughatil arabiyyati fi fasliki Anis Fauzia. Ahlan. Man Siapa? mudarris ya mudarris. Coba kita pelan-pelan sambil nerjemahin. Ya, man mudarris siapa guru Jawabannya bahasa dari Arab. mana ya Ustaz? Ngawur aja, nggak apa-apa. Oh. Aja. Kan ditanya ini, Vipas Liki di kelasmu. Saat ini nih, saya kan ngajar guru bahasa Arab. Ya. Berarti gimana? Yaudah jawab, man mudarris lughal arabiyyah. Oh, ya. Man mudarrisul lughatul arabiyyah. Ustazi. Gimana? Ustadz. Ya, Ustadz Jelani gitu. Oh, ya. Gitu ya. Man mudarris al-lughatul arabiyyah Ustadz Jailani Jailani As-Siddiq. Nah, begitu. Nah, jadi ketika ada sebuah, kita coba kreativitaskan sebuah pertanyaan. Man mudarris al-ulum asy-syar'iyyah. Man mudarris ulumul hisab. Ulumul hisab itu MTK, matematika ya. Kemudian man mudarris lughatil injiliziyah. Man mudarris apa lagi contohnya? Man mudarris nahwi. Man mudarris tajwid. Man mudarris kimia, man mudarris geografia. Jadi dikreativitaskan sendiri. Jadi ketika ada man mudarris, bukan lagi man ustad. Man ustad lughatul arab ini salah. Oke, tarkibnya salah. Kalau kita ingin bertanya kepada teman, siapa pengajar pelajaran itu jangan pakai kata man ustad, gitu ya. Man ustad lughatul arabiyyah salah tarkibnya. Ya, ustadz itu profesi, guru, gitu ya. Jadi kalau ditanya guru menunjukkan perorangan, itu ustadz, gitu ya. Gelar untuk seseorang, gelar untuk seseorang itu ustadz. Tapi ketika dia pengajar apa gitu ya, misalkan perawat kayak gitu, langsung ya kita sebut ya ustadz atau muallim. Mal muallim lughatul arabiyyah ini salah. Jadi tarkibnya memakai kata bukan mal muallim, tapi man mudarris, gitu ya. Man mudarris. Kemudian siapa pengajar? Ya, kalau ustadz itu guru, gitu ya. Ini pengajar, man ya. Kecuali kita nanya, man ustadzil ladzi yudarris lughatul arabiyyah, nah itu namanya. Kalau ditambahin man ustadz gitu ya. Man ustadzul ladzi yudarris lughatil arabiyyah, siapa ustadz yang mengajar bahasa Arab gitu. Man ustadzul ladzi yudarris. Man ustadzul ladzi yudarris. Man ustadzatul ladzi tudarris. Jadi kalau untuk perempuan gitu ya. Oh, itu gurunya perempuan tuh.
Kita pengen tahu siapa tuh nama gurunya. Maka kita tanya, gitu kan? Man ustadzah, gitu kan? Man ustadzul ladzi tudarris lughatul arabiyyah. Siapa ustadz ya yang mengajar bahasa Arab itu? Sebutkan, oh ustadz fulan. Gitu ya. Jadi jangan memakai kata ustadz. Kalau cuma untuk nanya man mudarris lughatul arabiyyah fi faslika, langsung aja jawab siapa namanya. Gitu ya. Tips selanjutnya. Ma hiwayatuka akhina Hasan. Silakan. Hiwayati mana ya? Hiwaya. Arafta hiwaya? Hobi. Araftu Ustaz. What are you hobby? Hobi. Naam. Apa hobinya? Football? Mana? Safar Ustaz. Traveling. Hah? Safar. Traveling. Hiwayati madarih lah. Nah. Tarwiyah. Kalau bahasa Arabnya biasanya sebut tarwiyah. Kalau traveling itu tarwiyah. Tarwiyah itu merepresikan diri gitu. Merepresingkan diri ke sebuah tempat itu namanya tarwiyah. Jadi hiwayati at-tarwiyah. Kalau kita ditanya seperti itu sama orang Arab gitu kan, ma hiwayatuk tarwiyah ya Ustaz. Pasti setelah itu langsung ditanya, itu di mana anta tatlubul ilm? Ahsan tarwiyah, dia bilang. Jadi tarwiyah. Gitu ya. Tapi bahasa tarwiyah itu sebenarnya bukan sebuah hobi yang diharuskan. Ya. Bukan hobi yang memang selalu positif ya di mata orang. Terutama di mata kita sebagai tulab ya, kalau kita sebagai murid. Jadi syekh itu akan senyum miris. Senyum kayak gitulah. Ngapain kamu di sini? Gitu. Itu kalau kita jawab depan mereka. Ini pernah suatu kejadian di kelas kami dulu. Waktu itu ada syekh namanya Syekh Khotib. Ini syekhnya sangat keras sekali. Kalau ngajar itu kitanya harus datang duluan, datang terlambat, dikunciin pintunya. Pokoknya kalau beliau sudah masuk, pintu kelas itu udah dikunci. Gitu. Sedangkan beliau adanya di jam pertama. Ya, di jam pertama kuliah. Waktu itu hari Senin. Beliau ngajar fikih. Beliau muridnya Syekh Jibrin ya, dan Syekh Jamil Jainu rahimahullah. Syekh Jibrin ya sudah meninggal juga tahun 2013 atau 2014, sudah wafat. Nah, waktu itu ada salah satu teman kami, saya lupa namanya siapa, tapi masih ingat. Syekhnya itu senyum. Kemudian dia bertanya, "Limada tatlubul ilm? Idzan tarwiyah apa? Roh," dia bilang gitu. "Kenapa kamu belajar? Kamu tarwiyah aja sana." Maksudnya, ya sudah kamu hidup bebas. Ya, the life freedom. Kamu tuh udah bebas aja, nggak usah terikat dengan sesuatu. Kemudian dia cengar-cengir, "La ya Syekh." Kemudian dia ganti, ya, "Hiwayati kuratul qadam." Oh, ahsan deh. Kemudian Syekhnya bilang, "Bagus." Diganti gitu ya. Kuratul qadam. Tip, ahsan, bagus ya. Pokoknya paham ya, ma hiwayat ya. Terserah mau jawab apa. Mau itu tarwiyah, kemudian kuratul qadam, dan lain sebagainya. Tip, akhirnya Hasan, barakallahu fiik. Man wasala ilal madrasati mutaakhiral yaum. Saya langsung jawab aja ya. Man wasala ilal mudarrisah ilal madrasah mutaakhiral yaum, Ahmad. Pertanyaannya satu orang di situ. Siapa yang sampai ke sekolah telat? Mutaakhir itu artinya telat ya. Mutaakhir bermakna masbuk.
bimakna masbuk. Masbuk. Jadi muradifnya, muradifuhu, muradif itu sinonimnya gitu ya. Man wasala ilal madrasah mutaakhirah, atau kalau mutaakhirah ya muradifnya masbuk. Kalau antonimnya, maksudnya lawan katanya, didduhu ya, lawannya itu mubakkiran ya, datang lebih awal, mubakkir. Marok muhadat tadrib, marok muhadat tadrib, berapa rokam tadrib ini? 162. Tadi siapa yang bisa bahasa Arabnya? 162. Tafadhal. Siapa aja boleh jawab. Marok muhadat tadrib 162. هذا التدريب في رقم 162. Naam, 162. Ahsanta. Baik, selanjutnya kita masuk ke halaman berikut. Nah. Jadi 163 di sini, teman-teman. Kalau bilangan tadi siapa? Mega ya. Mega. Jadi kalau bilangan 1 sampai 10 hafal nggak Mega? Belum, Ustadz. Coba hitung sebisanya 1 sampai 10. Wahid. Wahid. Belum tahu, Ustadz. Oh, ya udah. 1 sampai 5 ya. Wahid, isnan, salasah. Yuk, wahid, isnan, ingat-ingat ditulis. Wahid, isnan, salasah. Oh iya, ingatnya kalau baca niat dulu. Gimana baca? Orok hatain. Gitu. Kalau arba'ah itu 4. Nah, itu arba'ah rokaatin. Salah. Jadi kalau 5 apa? Nggak ada sholat yang 5 rakaat, Ustadz. Jadi nggak tahu. Ya, 5 itu khomsah. Jadi wahid, isnan, salasah, arba'ah, khomsah. Ya, coba lagi. Wahid, isnan, arba'ah. Salasah dulu. Salasah, arba'ah, khomsah. Wahid, isnan, salasah, arba'ah, khomsah. Nah, 6, sittah, sab'ah, samaniyah, tis'ah, asyrah. Sittah, sab'ah, samaniyah, tis'ah, asyrah. Nah, itu dia hafalin dulu ya. Pekan depan ketemu sudah hafal. Oke? PR-nya. Insyaallah, Ustaz. Kalau 0 Ustaz bagaimana? 0. Sifrun. Ya. 0 itu sifrun. Baik, nanti dihafalin ya. Nah, Ustaz. Ya, oke, selanjutnya. Perhatikan di sini nomor 60, 70, 80, 100 gitu kan. Pokoknya dia tinggal ditambahin un aja, un. Khomsah tadi jadi khomsun. Sittah jadi sittun. Sab'ah jadi sab'un. Samaniyah samanun gitu. Nah, di situ ada bilangan 20. Coba saya minta satu orang. Fatimah. Ucapkan 20 sampai berapa itu? 70. Yuk. 20 apa bahasa Arabnya? Isyirun, Ustaz. Ya, coba 20, 30. Tiga kan salasah. Berarti jadi salah. Salasun. Ya, salasun.
Tak marbutonya dihilangin. Arba'un. Terus? Arba'un. Khamsun. Situn. Iya, Sab'un. sab'un. Ahsanti, bagus. Jadi ishrun, salasun, arba'un, khamsun, situn, sab'un. Kenapa Ustadz jadi sitin? Ya, kalau kita belajar nahu, ada yang namanya muzakkar, salim. Jadi kalau nasab jadi ya. Alamun, alamin. Kayak gitu. Muslimun, muslimin. Ishrun, ishrin. Salasun, salasin. Pokoknya dijadiin ya sukun ya. Kalau dia jadi mansub atau jadi majrur keadaannya. Pokoknya kalau nggak salasun ya salasin. Gitu ya. Arba'un, arba'in. Khamsun, khamsin. Situn, sitin. Sab'un, sab'in. Oke, selanjutnya. Yang kelima. Istami' apa? Summa ajib. Dengarkan dan jawablah. Akmil al-hiwar. Sempurnakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hal anta muhandis? Hal anti muhandis? Saya tanya kepada akhina Akdan. Hal anta muhandis? La, ana la muhandis. Apa pekerjaan kamu? Kalau kalau belum ada pekerjaan ya pelajar. نعم أنا مدرس في المدرسة المعلم. Ya gitu. Ana mudarris gitu aja. Kalau di Arab itu nggak ada pengangguran ya. Pengangguran itu biasanya pendatang. Kalau asli orang Arab itu nggak ada. Kalau dia belum kerja ya berarti dia pelajar. Gitu. Jadi kalau dia belum kerja berarti dia pelajar. Itu kalau di Arab sana. Pengangguran itu ada, tapi bukan warga mereka. Warga mereka tuh nggak ada yang pengangguran, ya. Ya walaupun punya pekerjaan ya paling tidak pekerjaan mereka itu paling rendah adalah seorang tijar, seorang pedagang. Kalau nggak pedagang itu petani, gitu ya. Itu di Arab. Nah, sebenarnya bahasa pengangguran itu sebenarnya harus dihilangkan sih. Ya, setuju dan tidak setuju di negeri kita ini, ketika ada bahasa pengangguran disorotnya orang yang sama sekali nggak punya pekerjaan. Sebenarnya bukan orang yang nggak punya pekerjaan, dia punya pekerjaan, tapi pekerjaannya tidak cukup untuk membiayai hidupnya. Sama orang malas, yang pengennya tidur-tiduran. Kalau orang itu disebutnya namanya mu'attilin, pengangguran. Oke. Sabahul khair, sabahun nur. Hal sadiquki tilmid, hal sadiquki tilmidah Anis Fauzia. Apakah temanmu seorang murid? Artinya itu kan. Ya, betul. Nanti di buku 2 tuh kita lebih dituntut kreativitas kita ya. Banyak kosakata tuh memperkaya kreativitas berbicara. Itu di buku 2. Tapi masih dituntun. Ntar kalau dari buku 3 baru ya bebas. Nah, dari sekarang nggak apa-apa kita kasih tahu karena bukunya memang menuntut begitu. Yuk. Hal sadiquki. Jadi nggak terasa buku ini menuntun kita untuk kreativitas sendiri. Tuh. Hal sadiquki tilmizah. Naam. Sadiquki tilmizah. Sodiki. Oh iya. Sodiki, oh iya. Naam sodiki tilmizah. Ya, naam sodiki tilmizah. Baik, hal huwa mumarridah? Syukran afwan jawabannya. Syukran afwan.
Hal huwa mumarridun? Hal huwa mumarridun? Akhina Zaid. Hal huwa mumarridun. La huwa muhandisa. Ya, muhandisun. Ya, kayak gitu. Boleh lah ya. Bagus. Asanta. Hal sadiqi Ahmad huwa tilmidun jadid? Ani Mardiah. Ini pernyataan kan Ustadz, bukan pertanyaan. Hada sadiqi Ahmad huwa tilmidun jadid. Ahlan wa sahlan. Bukan. Lah terus apa Ustadznya? Ini temanku Ahmad, huwa tilmizun jadid. Ahlan wa sahlan ya Ahmad. Ana Mardiani. Nah, bolehlah. Sa'azurukal yaum, ahsanti. Sa'azurukal yaum. Akhina Awi, tafadhal. Sa'azurukal yaum. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan apa? Ditanya, kapan datang? Oh, itu pertanyaan Ustaz. Nggak ada tanda tanyanya. Ya, ini kan sebuah ucapan. Sa'azurukal yaum. Saya akan menziarahmu hari ini. Ucapan dia. Ahlan wa sahlan. Dia bukan nanya. Ahlan wa sahlan Ustaz. Mata tahdur. Nah, tidak harus sebuah pertanyaan. Makanya bahasanya takallam, berbicara. Dia bukan nanya, saling ngomong. Kita cerita. Kalau cerita kan saling saut-sautan kan? Ya. Saya cerita. Sa'azuruk ya. Sa'azurul hadiqatil hayawan godan. Sa'azuru, saya besok akan ke kebun binatang. Nah, ana aidon. Insyaallah sa'azuru ma'ak. Kayak gitu. Jadi takallam, dia saling ngomong. Apa aja diomongin. Gitu ya. Tip. Jadi nggak harus sebuah pertanyaan. Sama tadi Mardiani ya. Syukron. Pertanyaan bukan. Enggak. Kalau syukron ya jawabannya apa? Afwan. Sabahul khair. Saya nggak nanya. Sabahul khair. Ya udah jawab. Sabahun nur. Assalamualaikum. Dia nanya. Enggak. Waalaikumsalam. Kita jawab. Gitu ya. Selanjutnya. Sil bainal huruf al-majmu'ah. Ini saya aja. Perhatikan teman-teman ya. Sambungkanlah huruf di majmu'ah alif. Di situ ada kata tala, mumarri, aqm, mala, imti gitu ya. Ini saya sambungin. Yang pertama majmu'ah tala. Jadi talamidu. Jadi cepat merespon sebuah kata. Masya Allah. Ini pelajaran baru nih. Jadi ada kata tala, responnya langsung talamid. Mumarri, mumarridah. Kemudian aklam. Mala, bis. Imtihan. Gitu ya. Talamid, seorang murid. Mumarridah, perawat. Aklam, pulpen. Mala, bis, baju. Imtihan, ujian. Baik, selanjutnya. Jadi cepat merespon sebuah kata. Ketika kita tahu awalnya, langsung. Ini kata yang sering kita dapati ini dan sering kita dengar di buku satu ini sebelum sofha sebelumnya. Baik, selanjutnya. Naam, di situ ada insakh. Insakh itu artinya coba nulis ya, insakh. Bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah. Kalau yang punya bukunya bisa latihan menulis. Khatnya khat nasakh itu namanya. Ya, khatnya khat nasakh. Ada khat rik'ah, ada khat nasakh, ya berbagai macam
jenis-jenis kata ya atau kaligrafi tulisan. Ini namanya khat nasakh. Baik, kita bahas yang kedua. Akmil kama fil misal. Perhatikan sebagaimana ya di situ ada sempurnakanlah sebagaimana berikut. Ahmad yaktub al-fasl. Man yaktub Ahmad. Aina yaktub fil fasl. Jadi ini sebuah ucapan. Aina, man aina, man aina, man aina, gitu kan? Man aina, gitu ya. Kepada akhina awi. Tafadhal. Muhammad ya'kul mat'am. Man ya'kul Muhammad. Aina ya'kul fil mat'am. Ya, gitu. Bagus. Man aina. Man aina. Man dhahab. Gitu kan. Man yadhab Muhammad. Aina dhahab masjid. Gitu. Baik, ahsan. Jadi penggunaan kata man sama aina. Raqmu salis. Fatimah. At-talamidah taqra al-maktabah. Man taqra at-talamidah. At-talamidah. Aina taqra fil maktabah. Ahsanti. Selanjutnya. Akhirnya Akdan. Al-Ustad yanzur. Man yantazir. Yantazir itu. Naam, man yantazir. Menunggu. Al-Ustad. Aina yantaziru fil ma'mal. Iya, ma makna ma'mal? Laboratorium. Ya, laboratorium. Ahsan. Ya, ma'mal itu laboratorium. Ma'mal al-lughah. Laboratorium bahasa. Baik, selanjutnya. Nah, alhamdulillah. Perhatikan imla'il taraq bi kalimatil munasibah. Isilah sebagaimana isilah kalimat yang cocok dengan bantuan gambar. Musta'inan bantuan. Bisuar ya, atau bisurah gambar. Anis Fauzia. Wajadtu. Bahasa Arabnya kacamata apa? Nadhara. Na'am, nadhara. Wajadtu Anis. Tafadhali. Min fadlik tadi apa? Nazar. Ya, nadharatun. Pakai dha. Wajadtu jalan nazartu. Enggak, alif lam. Itu alif lam. Wajadtun nadhara. Oh ya. Wajadtun nadhara. Tak. Oh, nazarata. Pakai Iya, ta marbuta ya Ustaz ya? Iya, betul. Tak marbuta. Bukan ta itu. Oh, itu ada sambungannya Ustaz ya? Iya, wajadtun nadharata fil. Itu kotak ya? Tas. Oh, tas. Wajadtun nadharata fil mahfazah. Iya, fil apa? Tas itu apa? Mahfazah. Mahfazah boleh atau hakibah. Ya, fil hakibah. Ya, fil hakibah. Baik. Kemudian selanjutnya akhirnya Zaid. Fi hadiqah Madrasat Tina. Madrasatana syajaro kasiro. Oh, ada 4 itu.
Kalau 4 itu berarti lebih dari, kalau syajaro itu 1. Syajaro itu 1. Kalau 4 berarti banyak. Kalau banyak berarti jumlahnya jadi jamak. Jamak dari syajaro apa? Gimana ya, Ustaz? Asjarun. Asjarun. Ya. Jamaknya adalah asjarun. Baca coba fi hadiqati. Fi hadiqati madrasatina. Madrasatina. Asjarun. Iya, asjarun kasirotun. Asjarun kasirotun. Hasan, bagus. Barakallahu fiik. Selanjutnya Ani Mardiani. Istama' itu ya Ustaz. Ya, istama'tu ilal jaras wa ana fil mal'ab. Naam. Wa ana jaras. Istama'tu ilal jaras wa ana fil mal'ab. Ahsan, bagus. Selanjutnya Mega. Fi rattib al-kalimat litusbiha ibarah mufidah. Susunlah kalimat agar menjadi jumlah ya yang bisa dimengerti. Mufidah. Yuk, silakan. Di situ ada kata fi, ada kata sub, ada yasun, ada syari, ada adil. Coba dibikin jadi jumlah. Disusun. Mana dulu itu? Yaskun dulu apa adil dulu? Adil. Yaskun adil. Yaskun adil. Fisyari. Ya, mana? Aswak al-aswak. Asuk. Yaskunu adil. Fisari syuk. Fisari suk. Yaskunu adil. Yaskunu adil. Fisyari. Suk. Iya, yaskunu adil. Fisyari suk. Bagus. Asanta. Ya, asanti. Kemudian yang kedua, akhina awi, tafadhal. Sa'zuru shadiqah. Oh, berarti temannya Adil ya yang di ujung ya? Ya, betul. Sa'zuru shadiqahu Adil fil khamisah. Iya, saya zuru sadiq. Afwan Ustaz ya. Nah, saya zuru shadiqahu Adil fil khamisah. Enggak, Adil dulu aja boleh. Adil, Adil saya zuru. Adil yang baik Ustaz. Adil saya zuru shadiqahu fil khamisah. Ya, Adil saya zuru shadiqahu fil khamisah. Ahsan, bagus. Barakallahu fiik. Kemudian Fatimah. Depannya apa ya, Ustaz? Depannya mulai dari ini dulu. Dari akhi bukan, Ustaz? Iya, dari akhi. Akhil kabir. Akhil kabir mudarris fil madrasati al-ibtidaiyah. Ya, betul. Akhil kabir mudarris fil madrasati ibtidaiyah. Apa artinya? Saudara laki-laki
saya yang paling besar, seorang guru di sekolah kalau tidak iya itu apa kemarin? TK apa SD? SD, Ustaz. Ya, SD. Bolehlah, nggak apa-apa. Tapi kalau di Indonesia bukan TK. SD, TK. Bagus. Ahsan. Kemudian selanjutnya, nah ini terakhir, saya minta kepada Akhina Akdan, tafadhal. Teman-teman semuanya, Ratib al-ibarah litusbiha. Faqrah mafhumah. Ayo kita buat agar menjadi sebuah paragraf yang bisa dipahami. Yuk. Hadza manzilu sadiqah Umar. Umar nama orang. Wa dhahaba Adil ila syari' al-matar. Naam. Bahasa Adil an unwan wa wajidah. Al-akhar qara'a Adil al-unwan sabi'atah wa salasun syari' al-matar. Yang pertama hada manzilu sadiqo Umar. Sadiqohu Umar. Terus wa dhahaba Adil ila syari' al-matar. Terus bahasa Adil an unwan wa wajadah. Itu terakhir. Al-ahad. Yang ketiga qara'a Adil al-unwan as-sabi'ata wa salasun syari' al-matar. Ya. Al-akhar bahasa Adil an unwan wa wajad. Iya, jadi hada manzilu sadiqahu Umar wa dhahaba Adil ila syari'il matar. Qara'a Adil unwan sab'ah wa salasina syari'il matar. Ba'sa Adil anil unwani wa wajaduhu. Tafadhal yang menerjemahkan, siapa saja boleh. Ustaz, Ana coba. Kan mulai dari yang nomor 2 ya. Ini alamat sahabatnya Umar. Ya. Lalu tadi yang ketiga ya Ustaz. Wa dhahaba Adil ila syari'il matar, dan Adil pergi ke jalan al-matar. Naam. Matar itu apa? Bandara. Naam, bandara. Dan Adil pergi ke jalan bandara. Adil berkata, Adil menyebutkan alamatnya jalan bandara nomor 37. Adil mencari alamat tersebut dan dia mendapatkannya. Iya, dia mendapatkannya. Taib, ahsan, barakallahu fi. Nah, di sini ada kata al-imla. Imla itu artinya, ada yang tahu apa? Isi. Ya, isilah. Jadi di sini sebenarnya suruh ngisi ngarang sebuah cerita apa saja, teman-teman. Gitu. Kalau kita bertemu sih, tapi kalau enggak usah ya. Kita langsung saja ke sholatul Jum'ah. Tip. Ini wahdah baru kita, ya wahdah sittah wa ishrin. Kita mungkin bahasnya pekan depan, insya Allah. Teman-teman nanti di sini dibaca-baca dulu ya wahdahnya ini. Ya, wahdah sampai halaman ke 168. Nanti teman-teman baca dulu. Jadi metode para pelajar ya
itu membaca dulu sebelum mereka mempelajari apa yang akan diajarkan. Gitu ya. Jadi teman-teman coba nanti dibaca dulu, ini pelajaran masalah jam ini ya, perihal tentang jam. Nanti akan kita dalami lagi tentang jam, seperti nanti ada sebagaimana dulu pernah saya sampaikan, ada kata tamam, ada kata nisf, ada kata rubu', ada sulus dan lain sebagainya. Jadi 1/3, 1/8, 1/4 kayak gitu. Ya, teman-teman ya. Nanti ini dibaca Sholatul Jum'ah. Saya akan bacakan terlebih dahulu ya, sebelum kita bahas tentang tadribatnya nanti berkaitan dengan Sholatul Jum'ah. Sholatul Jum'ah di sini ada 2 orang. Yang pertama hafidh, yang kedua adalah qasim. Di sini ada hafidh mengatakan mata tanawalul fatur, nasim atanawalul fatur fis sabi'ah. Hafidh wa yawma jum'ati aydan, nasim na'am wa yawmal jum'ati aydan. Aqumu minan naumi mubakkiran wa a'malul wajib. Hafidh ana a'malul wajib yawmal khamis. Nasim wa ana adhhabu ila nadi yawmal khamis. Hafidh fi dhuhril jum'ah adhhabu ma'a akhi ila al-masjid lis-salah. Nasim wa ana usalli al-jum'ah ma'a walidi fil masjidil kabir. Baik. Dari konteks kalimat ini nanti teman-teman coba cari tahu dulu ya, insyaallah nanti kita akan bahas usbu'ul ghad ya, yaitu pada minggu pekan depan insyaallah. Baik, ala kulli hal ada yang mau ditanyakan teman-teman? Tafadhal, siapa yang mau bertanya sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada malam ini? Ustadz. Ya. Buku ini mirip sama ini ya Ustadz ya? Mirip sama kitab Baina Yadaik. Al-Arabiyah Baina Yadaik. Beda. Kalau Arabiyah Baina Yadaik itu 3 jilid. Dan pengarangnya juga beda. Sebelum ada buku Baina Al-Arabiyah Baina Yadaik, kitab ini dulu yang dipakai. Kitab ini dulu yang digunakan di beberapa universitas. Tapi kalau di Lipia masih pakai buku ini. Terakhir waktu itu saya di sana masih menggunakan buku ini. Iya, soalnya hewarnya itu banyak yang sama, Ustadz. Kalau di betul. Buku ini lebih dulu dibandingkan Baina Yadai. Kalaupun ada yang sama, ya kemungkinan besar Baina Yadai itu mengambil daripada kitab ini. Karena kitab ini sudah dibebaskan, maksudnya dari pajak, mau dicetak banyak juga silahkan kayak gitu. Karena pengarangnya setahu saya sudah wafat dan memang memberikan kebebasan selama memang bukunya masih bisa dipergunakan, silahkan kayak gitu. Ya Ustadz, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Selanjutnya sebelum ditutup, apakah ada kata-kata atau nasihat Ustadz? Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin tidak banyak ya, saya hanya ingin mengingatkan teman-teman, ketika kita sudah banyak belajar nih, sudah banyak materi mufradat yang sudah kita dapatkan, kalau tidak diulang, kalau tidak diingat-ingat kembali materi pembelajaran, ingat yang menjadikan ilmu itu susah dan sulit itu ketika harus mengulangnya. Adapun belajarnya itu mudah kalau dibandingkan ngulang ya. Jadi kalau ngulang itu yang sulit karena sudah banyak materi yang kita pelajari, kalau tidak diulang pasti akan banyak kekurangan, akan banyak ya yang hilang. Begitupun kayak kita ngafal Quran. Kita sudah hafal 10 juz, 15 juz, misalkan seperti itu. Kalau kita tidak ngulang atau tidak menyempatkan waktu, ingat
Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan kepada kita saat ini nih. Kita ada yang menjadi seorang pengajar, ada seorang mungkin masih belajar, kita disibukkan dengan rutinitas itu, bukan berarti itu sebuah alasan ya kita di hadapan Allah, ya Allah, ya saya terlalu sibuk mengajar, saya terlalu sibuk bekerja sehingga saya tidak sempat baca Quran, sehingga saya tidak sempat untuk belajar. Itu tidak boleh. Justru Allah berikan kesibukan itu agar kita bisa lebih bijak lagi dalam mengatur waktu. Ingat sebuah sabda datang dari Nabi SAW, ya, yang artinya barang siapa yang seseorang itu disibukkan dalam mengingatku, dalam berzikir kepadaku, bisa baca Al-Quran, bisa bertolabul ilmi, ya maka aku akan berikan apa yang dia minta lebih dari, maka aku akan berikan dari apa yang dia minta, ya aku akan datangkan dari apa yang dia inginkan. Begitu teman-teman. Jadi ketika seseorang ya disibukkan dengan suatu hal yang mubah, bahkan suatu yang ibadah, syaitan itu mengganggu kita. Ya, ketika kita langsung diterjerumuskan ke dalam dosa besar nggak bisa, bahkan syirik nggak bisa, dosa besar nggak bisa, dosa kecil nggak bisa, maka kita disibukkan perkara yang mubah. Perkara yang mubah juga nggak bisa, maka perkara yang ibadah. Ya, thalabul ilmi ibadah, tapi berbakti kita kepada orang tua hilang. Kayak gitu. Jadi ada dalam satu buku yang dikarang oleh Syekh Imam ya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Maqasidul Talbis Iblis, ya. Di situ banyak sekali gangguan ya atau jeratan jaring-jaring iblis, jeratan jaring-jaring syaitan untuk menjauhi kita dari hal yang lebih penting pada diri kita. Makanya ada dalam sebuah kaidah, idza tazahama bainal ham quddimal aham. Jadi kalau ada sesuatu yang penting, sesuatu yang mungkin menurut kita itu penting, maka terus lebih kedepankan mana yang lebih penting. Ada sebuah pertanyaan dulu, terutama para pelajar. Ustaz, mana yang lebih penting? Apakah saya menikah ataukah saya lanjutin kuliah? Gitu ya. Ini fenomena yang terjadi bagi para mahasiswa-mahasiswa atau para pelajar-pelajar. Saya menikah atau saya terus mengajar? Saya ikut suami atau saya bekerja tetap membantu suami? Itu ada, pasti kita akan dihadapkan dengan kejadian atau keadaan tersebut. Maka yang paling tahu adalah diri kita. Gitu kan? Kalau udah perihal masalah sesuatu itu penting. Oh, pentingnya belajar daripada menikah karena kita masih bisa menahan diri. Oh, bisa jadi ya menikah lebih utama kalau kita sudah tidak bisa menahan diri. Kemudian mengikut suami ataukah tetap mengikut suami, nggak usah bekerja ataukah harus bekerja. Kita lihat suami kita pengangguran apa bagaimana. Sudah kita minta maaf, saya tetap bantu kamu. Gitu. Jadi tetap mengikut apa kata suami, tapi memberikan pengertian. Kalau memang suaminya bekerja dan memiliki duit, ya sudah. Ikuti apa kata dia. Kalau memang nggak kerja, kita ikuti. Begitulah. Saya berbakti kepada orang tua ataukah tetap mengajar? Bisa dua-duanya, itu lebih penting. Kalau memang orang tua nggak ada yang ngurusin, kita yang ngurusin, maka tinggalkanlah pekerjaan kita. Tapi kalau ada yang masih ngurusin, ya sudah, kita tetap bekerja. Dalam bekerja itu, kalau kita mungkin ngajar, kita bertemu anak-anak, kita minta doanya anak-anak. Setiap mau selesai belajar, nah doain ya, ibu ustadzah, ibu ustadz yang saat ini sedang sakit. Insya Allah, doa para penghafal Al-Quran, anak-anak kita, anak-anak didik kita, gitu kan, akan lebih dekat. Makanya ada salah seorang sahabat Nabi, mungkin kita semuanya sudah mengenal siapa beliau. Beliau adalah sahabat yang suka atau sering sekali berada di dekat Nabi. Bahkan banyak meriwayatkan hadis Nabi, yaitu Abu Hurairah. Setelah Nabi SAW wafat, ya para sahabat itu
seperti kehilangan kiblat, ya. Tapi alhamdulillah, ya, Abu Bakar menjadi seorang khalifah, tapi tetap juga banyak di antara para kaum muslimin yang murtad. Nah, termasuk adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah ini adalah sahabat yang tetap berpegang teguh kepada Al-Quran, gitu kan, dan Sunnah berdasarkan hadis Nabi SAW. Namun dia coba menyingkir dari sebuah kehiruk pikuan para sahabat saat itu, nggak tenang hatinya. Nah, dia cari di mana? Dia kumpulkan anak-anak, ya, diajarkan ya hadis Nabi SAW. Dan setiap hari dia selalu berjalan, aina qalbi man wajada qalbi. Mana hatiku? Mana hatiku? Di mana kalian menemukan hatiku? Siapa yang menemukan hatiku? Setiap anak-anak dia temui, dia panggil, dia ajari, dia minta, tolong doakan pamanmu ini, karena pamanmu tidaklah lebih baik darimu. Artinya begitu teman-teman ya. Jadi yang paling penting bagi diri kita, kita yang paling tahu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya teman-teman, banyak murojaah, banyak diulang materi pembelajaran apa saja yang telah kita pelajari, baik itu ilmu bahasa Arab ataupun ilmu tajwid. Baik, hakadha ma astatin aqulu lakum syukran jazakallahu khairan katsira ala ihtimamikum. Summa al-akhir sanuaddi ala MC. Tafadhal.